saya sudah mengingatkan adanya stok vaksin gotong royong. Itu jumlahnya 3,5 juta. Yang nilainya mungkin 400 sampai 500 miliar. Yang tidak terpakai dan menjadi stok pada Bio Farma Group. Dan saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan baik rapat dengan Bio Farma Group maupun dengan Kementerian BUMN. Dari 3,5 juta itu Pak Sarmuji, saat ini sudah terpakai 300.000. Jadi masih ada stok 3,2 juta. Yang tadi saya tanya nilainya sekitar 400 miliar rupiah. Nah, di satu sisi COVID melandai. Lalu yang kedua, Bio Farma sudah memproduksi yang namanya vaksin Indovac. Yang hari ini Pak Presiden Jokowi divaksin booster kedua di Istana Bogor. Makanya Pak Hones tidak hadir karena mendampingi Presiden. Nah, di satu sisi tadi saya dengar Bapak akan memproduksi tahun ini 20 juta dosis, Pak. Tahun ini dong. Tahun depan. Ya, dari tahun ini sampai tahun depan. 20 juta dosis. Di satu sisi Bapak punya inventory 3,2 juta vaksin Sinovac. Nah, dari tahun lalu saya sudah mengingatkan ini akan jadi temuan BPK kalau ini tidak terkonsumsi, terpakai vaksin gotong royong itu. Padahal dulu awalnya disuruh beli 7,5 juta vaksin gotong royong untuk dipergunakan. Nah, ternyata 7,5 juta itu datang, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mendapatkan vaksin hibah, ya kan? Sehingga vaksin gotong royong itu hanya laku 3,5 juta. Jadi dari 7,5 laku 4 juta deh. Sisa 3,5 juta. Nah, untuk itu Pak Sarmuji, karena ini saya sudah dorong dari awal tahun, dari 3,5 juta itu hanya terpakai 300.000, sekarang ada 3,2 juta. Ya, ini pasti tahun depan, barang ini jadi, expired. Expired, tidak terpakai, pasti temuan dan akan muncul kerugian negara. Nah, saya ingin mengusulkan kita rapat gabungan karena tidak akan selesai barang ini hanya kita minta Bio Farma bekerja sendiri atau bicara di Komisi 9. Saya ingin menawarkan solusi menyeluruh. Kita rapat gabungan dengan Komisi 6 dengan Komisi 9 juga Komisi 3. Ya, karena salah satu penyebab vaksin gotong royong ini tidak bisa kemarin didistribusikan karena takut ada masukan dari KPK. Ya. Nah, saya usulkan kita rapat gabungan dengan Komisi 6, Komisi 3, Komisi 9, undang itu Menteri Kesehatan, Bio Farma, kita undang Menteri BUMN, dan kita undang KPK. Kita carikan solusinya. Supaya apa? Jangan sampai teman-teman ini sudah berjuang, ya, membantu negara, menyediakan kebutuhan vaksin, ya. Meskipun untungnya tadi juga diakui ditaker itu sama Kementerian Kesehatan, bahkan saya dengar juga Bapak disuruh balikin duit juga 1,5 triliun oleh Kementerian Kesehatan, ya, karena ada temuan BPK. Nah, ini Pak Sarmuji, usulan saya Pak Sarmuji, kita rapat gabungan. Kalau enggak, expired tahun depan, mereka akan temuan BPK dan bisa masuk penjara. Ya, ini harus kita cari solusinya. Rapat gabungan Komisi 6, Komisi 3, dan Komisi 9. Itu satu yang pertama. Yang kedua, usulan Bang Deddy Sitorus itu bagus, Pak. Tapi saya juga baru mendengar, ya Bapak sudah melakukan hal yang dimaksudkan beliau, mengajak mitra strategis kan. Salah satu INA masuk ke KFA. Itu 40% ya, Pak. Baru diteken-teken minggu lalu ya, kalau nggak salah di Bali ya. Yang saya lihat fotonya, Bapak ada ya? Sama Pak Pahala ya? Nggak salah. Jadi itu memang perlu Bapak lakukan dalam rangka memberikan spirit baru dan semangat baru serta pembenahan yang memang yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Kimia Farma dari awal sebelum kita duduk di sini saya bilang ini kan memang bisnis besar, tambang emas Bapak. Tapi tidak maksimal. Nah, mudah-mudahan Pak David Utama sebagai pemain baru di sini orang luar bisa membenahi. Lalu juga Pak, saya mau mengapresiasi juga langkah Bapak. Bagaimana Kimia Farma melalui cucu atau anak Bapak tuh. Kimia Farma Diagnostik saya lihat bisa menjadi garda terdepan
membantu masyarakat terluar, ya 3T itu, terluar, apa ya 3T itu? Terluar, terdepan, dan tertinggal. Saya lihat di datanya ada di perbatasan Timur Leste yang tidak pernah tersentuh, lalu Kabupaten Seram, Maluku, Maluku Utara, Cilolo, Papua, Papua Barat, ya itu langsung Bapak Kimia Farma bersama perusahaan Bapak, cucu atau anak perusahaan Bapak itu Kimia Farma Diagnostik, langsung bersama TNI bekerja sama untuk melakukan sebaran vaksin. Itu menurut saya diversifikasi yang bagus untuk penyebaran vaksin, Pak, bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Tapi memang mungkin ada kekurangan, Pak. Support aplikasinya kurang. Ya, butuh Bapak bantu nanti mereka untuk support aplikasinya sehingga ini lebih melek teknologi dan lebih mencakup lebih luas masyarakat yang belum tervaksin yang bisa kita sentuh. Jadi saya tidak banyak-banyak pidato ya, tapi paling penting itu catatan saya kalau bisa masukkan kesimpulan rapat, karena kalau tidak 3,2 juta expired temuan BPK dan akan muncul kerugian negara, dan beliau-beliau ini ya insya Allah akan dikejar oleh para penegak hukum kalau ini tidak kita selesaikan secara menyeluruh. Terima kasih Pak Sarmuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre. Selanjutnya dari sebelah kiri.